Sobat Cerigis, pasti sudah kenal dengan nama Bob Sadino. Tapi tunggu dulu. Tahukah sobat nama asli beliau? Nama aslinya adalah Bambang Mustari Sadino. Beliau lahir di Lampung pada tanggal 9 Maret 1933. Dilahirkan dari keluarga yang berkecukupan, karena ayahnya adalah seorang amtenar atau pegawai negeri pada zaman Hindia Belanda, dengan jabatan seorang kepala sekolah. Nama ayahnya adalah Sadino, sedangkan ibunya bernama Itinah Suraputra. Dengan kondisi hidup yang berkecukupan, Bob tentu saja tidak terlalu kesulitan dalam menempuh pendidikan. Mulai dari sekolah rakyat, kemudian dilanjutkan ke jenjang SMP dan SMA. Setelah lulus SMA, Bob Sadino diterima bekerja di PT Unilever. Namun di sana ia hanya bertahan beberapa bulan saja. Ia memilih mengikuti temannya mendaftar kuliah di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Namun ternyata, Bob tidak kerasan menikmati bangku kuliah. Ia cepat merasa bosan. Itulah sebabnya, Bob memutuskan meninggalkan bangku kuliahnya dan kembali bekerja di Unilever. Dan tak beberapa lama kemudian, Bob memilih tantangan baru dengan bekerja di perusahaan pelayaran bernama Jakarta Lloyd. Dari bekerja di perusahaan pelayaran itu, Bob bisa melanglang buana ke berbagai negeri di dunia. Belanda dan Jerman merupakan negara yang paling sering dikunjunginya. Tak heran bila ia sangat fasih dengan bahasa Inggris, Jerman, dan Belanda. Meskipun Bob memiliki penghasilan yang tinggi, namun ternyata hal itu tidak membuat Bob merasa bahagia. Apa sebab? Bob ternyata tipe orang yang tidak nyaman diperintah oleh atasan. Ia adalah orang yang sangat menghargai apa itu arti kebebasan. 9 tahun bekerja, hidup enak dan tinggal di Eropa tidak membuatnya sepenuhnya bahagia, hingga akhirnya suami dari Sulami Sujud itu memutuskan berhenti bekerja. Ia nekat meninggalkan semua fasilitas yang diterimanya kala itu. Ketika saya kembali ke Indonesia dan masih bekerja di sebuah perusahaan, pada suatu malam, saya bilang ke ibu, besok saya tidak mau berangkat kerja. Itulah awal dari sebuah awal. Ia tidak ada komentar satu patah kata pun. Dan itu sebetulnya kekuatan yang maha dahsyat yang mengakibatkan segala guliran yang ada pada hari ini, kata Bob Sadino. Ketika Bob kembali ke Indonesia, ia membawa 2 buah mobil Mercedes. Satu mobil ia jual dan dibelikan sebidang tanah di wilayah Kemang, sebuah daerah elit di Jakarta, yang kala itu masih sangat sepi. Bob membangun rumah di sana. Ia kemudian bekerja sebagai sopir taksi dengan Mercedes satunya yang ia punya. Namun sayang, suatu ketika ia mendapatkan kecelakaan yang mengakibatkan mobilnya rusak parah. Peristiwa tersebut membuat Bob Sadino beralih profesi menjadi tukang batu, dengan upah Rp100 waktu itu. Ia sempat depresi dengan kondisinya saat itu. Namun Bob tidak menyerah. Ia melihat sebuah peluang bisnis yang belum ada di Indonesia. Ia melihat telur di Indonesia berbeda dengan telur di Eropa. Telur Indonesia lebih kecil dibanding telur di Eropa. Ia kemudian membeli beberapa ayam petelur dari breeder di Belanda dan mengembangkan ayamnya. Ketika ayam menghasilkan telur yang cukup banyak, Bob beserta istri mulai menawarkan telurnya dengan cara yang sederhana. Berdua dengan sang istri, Bob menawarkan telur ayamnya dari pintu ke pintu. Saat itu, tidak ada seorang pun warga lokal yang membeli. Justru tetangga yang kebanyakan ekspatriatlah yang membeli telur ayamnya, karena orang asing tentu telah mengenal jenis telur ayam negeri tersebut, dibanding dengan penduduk lokal yang masih terbiasa dengan telur ayam kampung. Di sisi lain, ia fasih dalam berbahasa Inggris, membuat usahanya semakin laris manis. Awalnya sehari ia mampu menjual beberapa kilogram telur ayam saja, kemudian meningkat menjadi puluhan kilo dalam sehari. Ini berkat keuletannya dalam melayani pelanggannya. Usaha telur ayam Bob Sadino berkembang pesat. Pelanggannya memang kebanyakan dari ekspatriat atau orang Indonesia yang pernah tinggal di Eropa. Para pelanggannya banyak yang memberikan ide pengembangan usaha. Dari telur ayam, ia pun mulai memasok beberapa produk lain yang belum ada di pasar Indonesia kala itu, seperti garam kemasan dan merica. Bob Sadino semakin mengembangkan usahanya.
Ia pun melirik usaha di bidang agrobisnis dengan memasok sayuran segar dengan sistem hidroponik dan buah-buahan. Ia melihat peluang bahwa banyak sayuran dan buah-buahan unik di luar negeri yang belum ada di Indonesia, seperti jagung manis, brokoli, paprika, bahkan melon, yang kala itu masih belum banyak dikenal di Indonesia. Peluang demi peluang ia tangkap, dan akhirnya ia memutuskan untuk mendirikan sebuah pasar dengan konsep modern, sebuah pasar yang jamak ia lihat di Eropa. Pasar yang membuat para ekspatriat merasa nyaman berbelanja di sana. Ia memberi nama pasar modern itu dengan nama Camp Chicks. Tak beberapa lama, Camp Chicks menjadi buah bibir di kalangan ekspatriat. Bob menawarkan produk berkualitas premium dan pelayanan prima bagi para pengunjung Camp Chicks. Bahkan tak jarang ia melayani dan menyapa para pelanggannya, tentu dengan pakaian khasnya yaitu celana pendek dan baju safarinya. Di samping membuka pasar swalayan Camp Chicks, Bob juga mendirikan PT Camp Farm, yang bekerja sama dengan para petani lokal, mensuplai sayur-sayuran untuk pasar Jepang. Dari bisnis sayur mayur ini, Bob Sadino kemudian merambah ke bisnis daging olahan. Produk andalannya adalah sosis, bakso, burger, dengan sertifikasi MUI dan berstandar mutu tinggi. Setelah sukses sebagai pengusaha agribisnis, Bob Sadino melebarkan usahanya ke sektor properti dengan mendirikan The Mansion, sebuah hunian apartemen di wilayah Kemang, Jakarta, bekerja sama dengan Agung Sedayu Group. Bob Sadino adalah sosok pengusaha yang sederhana dan bersahaja, dengan ciri khas pakaian yang selalu ia kenakan, yaitu celana pendek jeans dan baju safari putih. Namun, Bob juga seorang motivator yang sering memberikan pesan-pesan yang sangat inspiratif dan memotivasi pendengarnya, dengan gaya bicara yang ceplas-ceplos, apa adanya. Bahkan terkadang pesan-pesan inspiratifnya itu dirasa gila dan tidak masuk akal bagi sebagian kalangan. Beberapa pesan gila yang pernah ia sampaikan antara lain. Pertama, jika ingin bahagia dan sukses, jangan jadi karyawan. Kedua, kuliah itu bikin goblok. Siapa saja yang hadir di seminar ini, mulai besok jangan masuk kuliah. Ketiga, IPK di atas 3, alamat calon karyawan. Keempat, kuliah hanya akan memasukkan sampah di kepala Anda. Kelima, kalau ingin kaya, bisnis sayuran. Keenam, bisnis itu harus nyentrik. Ketujuh, bisnis itu hanya modal dengkul. Jika kamu tidak punya dengkul, pinjam dengkul orang lain. Demikian sekilas kisah inspiratif dari almarhum Haji Bob Sadino. Semoga bisa menjadi motivasi kita untuk berkiprah lebih maju dimanapun kita berada. Salam inspirasi.